Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun Anda berada? Ya, ketemu lagi dengan saya di sini di Taretan Situbondo. Nama jalannya Taretan Situbondo karena memang saya berasal dari daerah Situbondo. Ya, kita nggak bisa tutupin. Teman-teman, mungkin Anda sudah banyak yang tahu ya, pengguna YouTube pastilah tahu dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung, di mana Pengadilan Negeri Bandung ini memvonis Habib Bahar dengan 6 bulan 15 hari. Informasinya seperti itu. Dan sementara jaksa menuntut Habib Bahar 5 tahun penjara. Ini tuntutan yang sangat besar menurut saya. Nah, saya ingin komentari gini. Ya kalau memang saya salah ya nggak masalah lah. Ini kan hak saya untuk berkomentar. Karena menurut saya lembaga atau pejabat ya ketika melakukan sebuah tindakan, memang tuntutan jaksa itu bukan sebuah keputusan ya, tetap keputusan ada di pengadilan. Tapi dengan 5 tahun penjara itu, saya yakin jaksa nggak bodoh-bodoh amat ya. Dan sekelas jaksa itu dengan tuntutan seperti itu sudah diyakini bahwa pasal yang disangkakan kepada Habib Bahar itu benar-benar masuk. Akhirnya jaksa itu dengan tuntutannya itu sangat tinggi sekali. Enggak cuma 2 tahun atau setahun 2 tahun, enggak, 5 tahun. Itu tuntutan jaksa. Begitu yakinnya jaksa. Tapi semua itu kembali kepada hakim. Hakim yang memutuskan. Ternyata hakim memutuskan hanya 6 bulan 15 hari. Dan itu pun yang jelas Habib Bahar itu sudah ada 6 bulanan, ya, 6 bulanan lebih mendekam. Artinya dipotong masa tahanan itu bisa dipastikan bebas. Tapi pertanyaan di sini yang mengejutkan saya, ya kalau saya salah ya saya minta maaf. Ini dengan tuntutannya begitu yakin dari jaksa 5 tahun, ternyata hakim hanya memutuskan 6 bulan. Enggak setahun, 6 bulan. Gitu. Pertanyaan saya, apakah 6 bulan itu hanyalah bentuk untuk menutupi sesuatu hal, untuk membebaskan, tapi dengan cara tetap dijatuhi hukuman yang sama persis dengan masa tahanan yang sudah dilakukan oleh Habib Bahar, artinya bebas. Dan apakah jaksa ini main-main dengan tuntutannya 5 tahun? Ya memang putusan itu tidak harus sama dengan tuntutan jaksa. Jaksa kadang-kadang menuntut seseorang hanya 2 tahun, tapi hakim kadang-kadang 5 tahun. Dan kadang persis juga dengan tuntutan jaksa, hakim juga pandangannya sama dengan memvonis seseorang terdakwa dengan putusan sama dengan jaksa. Tapi sekali lagi ini kok begitu ya, dari 5 tahun diputuskan 6 bulan. Ya tapi sudahlah, ini jadikan konsumsi publik, kita ambil hikmahnya saja di belakang. Dan mudah-mudahan Indonesia benar-benar mewujudkan sebuah keadilan yang nyata. Tidak ada tendensi apa-apa dalam keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan itu mudah-mudahan murni dan itu adalah muarah dari keadilan. Dan juga ini pembelajaran bagi siapapun. Karena negara Indonesia negara hukum. Pemerintah membuat aturan itu tidak hanya kepentingan golongan, tapi kepentingan rakyat Indonesia.
Jadi ketika kita itu tidak suka dengan aturan, maka kita harus melihat secara umum. Apakah hanya golongan tertentu yang dirugikan atau justru lebih bermanfaat kepada masyarakat banyak. Karena apa? Karena semua aturan itu pasti sudah melalui kajian-kajian. Dan tentu tidak mungkin aturan itu hanya sebuah titipan. Karena beberapa lembaga, baik birokrasi, yudikatif, maupun eksekutif, tidak mungkin dengan titipan itu diterima dengan begitu saja. Pasti melalui pro dan kontra. Maka ketika sudah terbentuk aturan, maka kita harus ikutin dan taati. Karena apa? Karena keputusan itu sudah bisa, artinya itu untuk masyarakat juga. Dan pemimpin yang dolim, keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, dan ada trik-trik dari pemimpin, misalnya untuk kejahatan. Saya kira untuk masa-masa sekarang, tidak ada pemimpin yang mempunyai sifat seperti itu. Karena kebebasan berpendapat, kebebasan di dalam publik, itu sudah terbuka lebar-lebar. Jadi nggak mungkinlah pemimpin itu sekonyol itu yang kita nilai sebuah kedoliman. Yang penting di Indonesia, Islam masih aman, agama semuanya masih aman. Mari kita ambil hikmah di balik semua itu, dan kita harus menciptakan sebuah kedamaian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Dan jangan lupa subscribe, karena saya banyak informasi-informasi menarik, dan saya ingin banyak berkomentar. Karena saya kadang-kadang geli melihat beberapa orang-orang yang komentar di dalam YouTube. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.